Love Profits. Kembali lagi bersama saya Niko Bracahya. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang tema yang menarik, yaitu kita bicara tentang apa itu saham. Saham sendiri ketika kita bicara bahasa bukunya, saham sendiri adalah bukti kepemilikan atas aset suatu perusahaan. Tetapi lebih mudahnya dan sederhananya adalah dengan membeli saham maka kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Mas Niko, kata siapa kalau kita beli saham kita jadi pemilik dari perusahaan tersebut? Nah, kata siapa? Ketika kita membeli saham dan ketika perusahaan itu mau mengambil sebuah kebijakan, mereka akan menyelenggarakan yang namanya rapat umum pemegang saham. Ketika diselenggarakannya rapat umum pemegang saham untuk pengambilan sebuah kebijakan, mereka memiliki kewajiban atau perusahaan memiliki kewajiban untuk mengundang seluruh pemegang saham. Mas Niko, kalau cuma punya satu lot, is okay. Meskipun cuma punya satu lot atau 100 lembar, batas minimalnya, kita tetap punya hak untuk datang ke rapat umum pemegang saham. Mas Niko, maksudnya gimana Mas Niko? Kalau kita cuma punya satu lot gimana? Ya nggak apa-apa, datang aja gitu ya. Ini adalah salah satu contoh di Semarang waktu itu ada sebuah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan oleh Kota Satu Properti. Ya, di sini saya mengajak milenial ya di Kota Semarang untuk hadir di rapat umum pemegang saham ini. Saya minta, kok beli aja satu lot gitu. Ini perusahaannya perhotelan gitu. Jadi sudah jelas acaranya di Hotel Wahana. Kok seneng ya acara di hotel, dapat makan makanan dari hotel, dapat snack dari hotel, masih bisa ketemu komisaris dan direksi dari perusahaan tersebut. Ya minimal bisa update story lah. Rapat umum dulu nih buat menentukan masa depan perusahaan. Waduh, padahal punyanya cuma satu lot. Ya kalau sudah ya jangan mentang-mentang datang terus duduknya paling depan gitu ya, belinya satu lot tapi duduknya paling depan gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya hadir ya bersama milenial di Semarang, semuanya punya satu lot ya, semuanya punya satu lot, tapi kita punya hak yang sama untuk bisa hadir di rapat umum pemegang saham seperti itu. Jadi ibaratnya perusahaan itu mau melakukan rapat umum pemegang saham, dia ngomong ke sahabatnya Bursa Efek yaitu KSEI, ke Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saya minta dong list seluruh pemegang saham dari periode ini sampai tanggal sekian. Oke, terus ngomong nih, tapi di situ ada atas nama Niko, dia cuma punya satu lot, gimana? Diundang nggak? Tetap diundang. Karena dia adalah pemilik dari perusahaanku. Jadi tetap diundang, meskipun hanya punya satu lot. Betul. Nah, seperti itu. Jadi, meskipun punya satu lot, kita tetap punya hak untuk datang ke rapat umum pemegang saham. Seperti itu. Jadi, selain keuntungan tadi, datang ke rapat umum, ada keuntungan lain di saham, ya, yaitu dividen. Ketika kita punya dividen, ketika perusahaan itu membagikan dividen, meskipun hanya punya satu lot, nanti kita tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan yang namanya dividen. Jadi selain adanya tadi keuntungan datang ke rapat umum ketika mengambil kebijakan, ada juga keuntungan yang namanya dividen. Ketika perusahaan itu mengalami keuntungan, mereka bisa satu, memilih untuk membagikan dividen dalam bentuk dividen tunai. Kedua, memilih untuk membagikan dividen dalam bentuk dividen saham. Yang ketiga, memilih untuk tidak membagikan dividen. Biasanya ketika tidak membagikan dividen, kalau perusahaan itu ternyata mencatatkan laba atau keuntungan tetapi memilih untuk tidak membagikan dividen, biasanya ada alasan lain. Misalkan dia mau ekspansi atau mau bangun pabrik baru. Nah, itu biasanya kebijakannya diambil untuk tidak membagikan dividen. Itu pun dibahas di rapat umum pemegang saham seperti itu. Jadi, ketika teman-teman membeli saham, teman-teman itu harus menanamkan pada diri teman-teman bahwa teman-teman adalah seorang pemilik. Tapi yang nggak usah dipakai untuk songong gitu ya, masuk ke AMRT atau Alfamart gitu, disapa selamat pagi gitu ya, terus kita datengin kasirnya, saya bangga punya karyawan seperti kamu gitu ya. Ya nggak perlu gitu juga ya. Jadi masuk ke BCA gitu, wah kita punya saham BCA, satpamnya ramah, wah
Pak, saya bangga punya karyawan seperti Bapak. Satpamnya bingung. Gitu. Tapi memang seperti itu, kita diakui sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Makanya dengan membeli saham, maka kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Kata siapa? Kata perusahaan yang kita beli. Karena kalau mereka mau mengambil kebijakan apapun, mereka melakukannya di rapat umum pemegang saham sebagai keputusan tertinggi, yaitu RUPS atau rapat umum pemegang saham, dan kita sebagai pemiliknya juga diundang. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja sharing kita hari ini tentang sedikit tentang saham. Jadi saham itu tidak melulu bicara tentang capital gain, tetapi ada yang lain, keistimewaan lain, yaitu mendapat kesempatan untuk hadir di rapat umum pemegang saham dan mendapatkan dividen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Saya Niko Pracahya. Salam love profit.